Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya ucapkan untuk setiap jemaat Duta Injil di tempat ini, apa kabar Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan? Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Tanya kabarnya saudara, kasih senyuman yang paling manis. Katakan senang bisa ngelihat kamu hadir di tempat ini. Sudah banyak di tempat ini yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Mari datang dengan ucapan syukur. Kami datang Tuhan di tempat ini Bapa, menyatakan Engkau Tuhan yang baik bagi hidup kami. Engkau mengasihi setiap kami. Bahkan Kau rela memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan sebagai ganti dosa kami. Supaya kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Kami mau hargai Tuhan keselamatan yang Kau sudah berikan buat setiap kami Tuhan. Dan kami rindu memuji, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Bertahta atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biar kami datang di tempat ini, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Duta Injil yang rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan sama-sama dengan keras katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kita saudara. Kelahiran Tuhan memberikan pengharapan, katakan amin. Memberikan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Katakan joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan saudara. Kesukaan bagi dunia, katakan joy to the world, joy to the world, the Savior will. Let men their souls in bloom. Why feel that flood? Why feel that flood? Rock hills and plains. Katakan repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami nyatakan penuh dengan ucapan syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Oh, mari nyatakan sama-sama, katakan hai dunia gembira. Sambut Rajamu saudara. Dan sambut Rajamu di hatimu. Mari terima saudara. Terimalah bersama bersyukur. Katakan bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Katakan sama-sama. Hai dunia gembira. Mari sambut Rajamu, Dia hadir saudara. Di hatimu terimalah. Di hatimu terimalah. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Katakan bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur.
bangga punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, saudara. Kau layak terima pujian kami, Tuhan. Kami nyanyikan pujian yang terbaik bagi Engkau, Tuhan, pagi hari ini, Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan dengan iman nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara, Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. angkat suaramu, katakan glory. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan glory. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Mari sama-sama biar semangat Tuhan saja di tempat ini nyatakan pujian ini, saudara. kami Satukan suara, mari sorak sekali lagi lebih keras, nyatakan kami satukan suara, sorak, sorak kemenangan. angkat suaramu, saudara, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami berikan pujian yang tertinggi hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Oh, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory. berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Mari senangkan hati Tuhan lewat pujian-Mu, nyatakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Satu suara nyatakan. Gloria. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran. Katakan amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Dengan iman katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi katakan. Gloria.
saudara. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biar musik memuji Tuhan. Saudara bisa bertepuk tangan, saudara, sama-sama. Iman kami percaya bahwa Juru Selamat kami. Sekarang biar jemaat Tuhan katakan glory, sekali lagi katakan glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi lebih keras katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan iman katakan sama-sama kekal. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Tuhan yang menjamin keselamatan buat setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini kami di ujung tahun 2025 Bapak. Kami rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan Tuhan menaungi setiap kami. Dan kami percaya masuk 2026, iman kami berkata, apapun pergumulan kami, tantangan kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Siang hari ini mau menyenangkan hatimu lewat pujian kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Ini pujian kami, pujian dari hatiku. Amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Naikkan ucapan syukur saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara, Raja kita saudara. Mari angkat suara sama-sama dengan iman. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Coba kami temukan di dalam Engkau Tuhan.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya ingin ajak jemaat Tuhan saja naikkan pujian dari awal. Pribadi lepas pribadi sama Tuhan, katakan kasih. Kami temukan di dalam-Mu Tuhan, Yesusku. Kami bawa pujian kami yang sejati. Pujian dari Nyatakan ucapan syukur saudara, come on. Karya karya terbesar, pengorbananmu yang menyelamatkan hidup kami, yang sudah memulihkan kami. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Sambil kita bangkit berdiri, saudara, angkat suara, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Buat Tuhan kita, saudara, Engkau layak terima pujian kami. Kami kagum hormat akan Engkau, Tuhan. Kami tunduk akan Engkau, Tuhan. Oh, Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Sungguh hanya Engkau, Tuhan. Sungguh hanya
menjamin hidup kami, menjamin keselamatan hidup kami. Hanya dalam nama Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Oh, mari angkat suara percaya, angkat suara tinggikan namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pengorbananmu. Engkau pujian kami yang terbaik Tuhan, hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu Yesus. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing our praise. Oh Lord, oh Lord. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan saudara, come on. Oh, praise. For endless days we will sing our praise. Oh Lord our God. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Angkat suaramu, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our
angkat tangan kami Tuhan. Oh Raja kami. Yang bertata Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Nyatakan Yesus Tuhan kami, Raja kami, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan bangga sama-sama nyatakan saudara, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Kaulah Raja kami. Kaulah Tuhan kami. Kepada Engkau saja satu-satunya kami mengabdi ya Tuhan. Oleh karena itu, bertatalah Engkau atas hidup kami. Berkuasalah atas setiap tingkah laku kami. Berdaulatlah atas setiap keputusan kami Tuhan. Sehingga karuniakan kami perbuatan-Mu yang ajaib. Setia sampai garis akhir. Untuk itu Roh Kudus, Kau Roh penolong, Kau Roh penghibur. Kami gak dapat jalan sendiri. Bimbinglah kami dan respon kami. Ajar kami untuk berserah kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Dalam kebenaran inilah kami mau dilawati oleh firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Tidak habis-habisnya kami memohon. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan kepada perintah-Mu Tuhan. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban dan bangkit. Kami memohon semua ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini Immanuel. Apa tema kita hari ini? Bapak Ibu jemaat sekalian, tolong menggunakan istilah Immanuel menurut pikiran Kristus. Jangan menurut pikiran kita. Sepakat kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25.
Sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Kita baca dengan segenap hati di bawah judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Saya mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Katakan amin. Bapak Ibu, kita mulai selaraskan pikiran kita kepada Yesus. Apa arti Immanuel? Sekali lagi, apa arti Immanuel? Berarti lawannya Immanuel apa? Tuhan tidak menyertai kita. Ketangkap nggak maksud saya? Apa yang membuat Tuhan tidak menyertai kita? Dosa, 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 dan dosa. Hanya dosa yang membuat Adam dan Hawa diusir. Hanya dosa yang membuat kita nggak disertai Tuhan. Yuk kita lebih gencar, lebih semangat, lebih fokus, ingatkan diri kita, ingatkan dalam perkawinan kita, ingatkan kepada anak-anak kita, jangan berbuat dosa. Tanamkan kepada anak-anak, walaupun kau punya IQ 150, walaupun kau juara dapat beasiswa, kalau kau berdosa nggak ada nilai kau, anakku. Ingatkan kepada anak kita, mulai dalam diri kita. Sekalipun kita bupati, sekalipun kita gubernur, sekalipun kita menteri, anggota DPR, MPR, pengacara terkenal, presiden sekalipun, kalau kita berdosa nggak ada nilainya. Yang ini harus gencar berulang-ulang. Kita ingatkan dalam keluarga kita. Sekalipun anak kita pemenang Indonesia Idol, ikut pemilihan Ratu Dunia, sekalipun dia pemenang Olimpiade Matematika, kalau berdosa nggak ada nilainya kita ini. Ini penting sekali berulang-ulang. Walaupun rasanya nggak sehebat spektakuler mayat bangkit. Mayat bangkit itu nggak spektakuler Bapak Ibu.
Hidup dalam kekudusan itu spektakuler. Menurut siapa? Menurut Tuhan. Kita suka sekali yang kagum-kagum yang menurut manusia. Puji Tuhan Pak Pendeta, mobilku Innova jadi Alphard. Puji Tuhan. Tapi ketahuilah, gak usah percaya Yesus, mobil Innova pun bisa jadi Alphard. Gak perlu Tuhan Yesus menyatakan Immanuel untuk seperti itu. Puji Tuhan anakku menang pemilihan ratu dunia. Puji Tuhan. Tapi gak perlu Immanuel untuk jadi menang ratu dunia. Ayolah. Mulai kita belajar. Walaupun gak instan. Tapi mulailah kita belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Gak berhasil anak kita konglomerat kalau gak Immanuel dihidupi dia. Yang paling malang dalam hidup ini, sekalipun kau presiden, sekalipun kau konglomerat, sekalipun putus hubungan kita dengan Allah, udah gak ada nilai. Gak bosan-bosan saya ingatkan, seringkali orang itu sadar setelah meninggal baru tahu. Kalau meninggal baru kau sadar, ya terlambatlah. Makanya kegagalan di mata Tuhan bukan kau gak punya anak sampai mati. Jangan merasa gagal. Jangan mau diintervensi orang itu nilai gagal. Karena orang gak pernah jadi hakim yang sesungguhnya. Gak pernah. Tuhan yang hakim sesungguhnya. Kita gagal kalau kita gak berkenan di mata Tuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Kita gagal kalau kita tidak berkenan di mata. Saya kagum kalau kau guru SD. Hanya punya kendaraan motor. Tapi kau rendah hati. Kau hidup benar. Kau setia dalam perkawinan. Itu namanya sukses menurut Tuhan. Supaya kita gak gagal fokus yang lain-lain. Makanya saya gak bosan-bosan katakan, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Kalian bedakan dong itu. Khotbah yang benar itu bisa keterampilan. Khotbah yang benar itu bisa dipelajari. Khotbah yang benar bisa gak ada kaitan dengan kelakuan. Bisa loh. Tetapi kalau suami yang benar, itu pasti kelakuan. Sehingga saya nggak mau gagal fokus. Catat baik-baik. Tuhan tidak pernah berbuat nggak sengaja. Yang sepakat katakan amin. Tuhan nggak pernah berbuat sesuatu yang kebetulan. Dia adalah kebenaran. Dia selalu melakukan sesuatu bicara kebenaran. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Ini rahasia rohani yang indah. Percayalah bilang. Itu gak kebetulan Tuhan buat. Gagal Anda sepenuhnya mempercayakan anak Anda tentang pendidikan mereka pada lembaga pendidikan. Sepenuhnya gagal Anda. Sekolah itu alat bantu. Penentu itu rumah tangga kita. Di keluarga kita harus ada nilai-nilai pendidikan. Nilai moral, etika, sopan santun. Jangan kau salahkan sekolah kalau anakmu gagal di masa depan hidupnya. Demikian juga gereja. Gereja alat bantu. Umumnya kan anak-anak kita ke gereja umumnya sekali seminggu. Tiap hari kan di rumah. Tetapi karena orang Kristen gak ngerti lembaga perkawinan itu mulia, agung. Akhirnya gak fokus kita bagaimana keluarga ini baik. Lebih fokus
Kau kerja, istri kerja, suami kerja, kerja semuanya. Ketemu malam anak-anak udah tidur. Anak-anak lebih banyak kepada babysitter atau pembantu. Halo, itu kau bilang berhasil. Terus rumah kau besar. Mobil kau bagus. Ketipu setan kalian itu. Percaya. Ini penting. Makanya concern sekali Tuhan tentang keluarga. Adam dan Hawa. Gagal, tetap keluarga. Abraham, keluarga Ishak, keluarga Ayub, keluarga Nuh, keluarga. Gagallah Anda Bapak Ibu kalau nggak bagus berkomunikasi dalam perkawinan dalam keluarga. Sekalipun saya bisa khotbah, sekalipun saya khotbah di mana-mana, kalau saya nggak bisa bagus berkomunikasi dengan keluarga, gagal kita sekalipun anak saya S2, S3. Ini penting sekali. Kembali kita kepada Alkitab. Puncaknya Yusuf dan Maria. Sedih saya. 45 tahun saya tahun ini jadi hamba Tuhan. Tidak sedikit pendeta-pendeta yang saya kenal cerai. KDRT. Pendeta. Jemaatnya cukup banyak. Karena kita salah kaprah lihat rohani. Bukan di khotbah orang rohani. Bukan di penyembahan, bukan di bahasa roh, bukan di nubuat. Walaupun itu perlu. Tapi penentunya bukan di situ. Saya dan Anda sedang bahaya kalau kita Kristen, kita kecewa banget dengan perkawinan kita. Gak mau mengampuni pasangan kita. Itu serius. Sangat serius. Makanya saya gak pernah bosan. Ada beberapa jemaat duta Injil bilang, Pak Ridwan, Bapak kok selalu ingatkan sih kalimat yang sederhana itu. Apa itu? Capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk gak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Ya, kalau membicara kebenaran berkenan di mata Tuhan, gak bisa instan. Lumpuh berjalan bisa instan, buta celik bisa instan, laut terbelah pun instan. Seketika. Tetapi kalau membuat kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, itu mulai dari awal rumah tangga dan sebagainya. Itu rangkaian hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu harus kita rajut terus menerus. Gak mau gagal fokus. Walaupun gak spektakuler. Ini penting sekali dalam kekristenan yang benar. Yang sejati. Tersirat Tuhan bilang apa? Setia perkara yang kecil. Sama saya, anak saya rajin belajar dulu, rajin ngerjakan PR, jauh lebih penting daripada dia juara kelas. Karena dalam kerajinan dia, di dalam gak mau lalai ngerjain PR, gak terlambat sekolah, ada pembentukan karakter. Tahu gak kalian, bisa juara kelas hasil nyontek? Bisa loh. Ketika ada anak pulang, mami, aku matematikanya 100. Maminya bilang apa? Waduh pintar sekali kayak mami. Tanya dong. Nah, selama ini mami gak lihat kau belajar benar-benar. Kau nyontek gak? Mami jangan ngomong gitu. Nah, kan ada Immanuel Tuhan menyertai kita. Kau nyontek gak? Iya sih mami aku nyontek. Baru ngomong. Kayak mami. Baru ngomong. Belajar jujurlah kita.
Ini kalian ketawa nyambung gak sih? Nyambung lah orang kau yang kumaksud. Yang gini-gini. Saya sedih ada orang tua hala kita. Ajak anak ke pesta. Begitu dan ngelapet dimasukin langsung. Dilihat anak kita. Dari muka kalian kelihatannya pengalaman pribadi juga kalian ini. Kan kita mempertontonkan yang buruk ini. Saya alami. Kan pernah saya ceritakan kalau nggak salah. Saya sekolah minggu di Jakarta ini dulu. Habis Natal sekolah minggu, guru sekolah minggunya bilang, anak-anak puji Tuhan, Tuhan baik, Natal kita berasa bagus, ayat hafalan, drama, kor bagus, vokal grup bagus, tepuk tangan gitu semua. Nanti selesai ibadah penutup, anak-anak yang sebelah kiri ke pintu sana keluarnya, yang kanan sana, yang belakang ada 5 pintu. Nanti guru sekolah minggu situ kalian kasih apa namanya? Bekal. Saya ingat tuh KGB itu ya, Konggon biskuit. Itu dulu import itu. Wafernya itu enak sekali dulu. Wah, saya pulang saya dapat tuh. Luar saya. Mama saya di luar, mama pegang mak. Saya masuk lagi di sana. Loh ini benar loh. Saya dapat 8. 8. Tahu nggak apa mama bilang? Hebat kau, hebat. Dari kecil merampok itu udah hebat. Belajarnya di gereja. Makin double jahat tau nggak? Karena saya dapat 8, ya jadi ada anak yang nggak dapat dong. Saya lihat di sebelah saya anaknya, ma aku nggak dapat. Apakah saya empati lihat dia? Enggak. Aku 8. Makin seru. Makin seru. Gereja loh, di gereja ini. Apa mama sih bilang? Bodoh kali anak kau itu. Gak kayak anakku. Itu pun saya diselamatkan Tuhan. Jadi hamba Tuhan sekarang. Out so asiroham, out so dengan basam. Iya. Benar. Kalau bukan kasih anugerah Tuhan, mana mungkin saya selamat? Kalau bukan kasih anugerah Tuhan, mana bisa saya pelayanan? Terus saya khotbah merasa hebat. Nggak ada hebatnya saya. Ini karena hasini roh Tuhan. Bahasa Jerman lagi. Karena kasih karunia semata-mata. Maka kalau kita nggak terus rendah hati. Mana rohani khotbah tanpa rendah hati? Gak ada nilainya. Pengkhotbah terkenal itu gak ada nilainya. Terkenal itu seringkali menipu. Kalau kita merasakan kita diri terkenal, kita buat ekspektasi kita tinggi terhadap diri kita. Akhirnya naik pesawat harus Garuda, hotel harus bintang ini. Kan rusak. Rendah hati itu mujizat lebih hebat daripada kanker sembuh. Rendah hati lebih luar biasa daripada kakimu kecil sebelah didoakan jadi rata. Ini penting sekali. Makanya Yusuf dan Maria bicara rohani yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Perintah Tuhan sederhana kepada Adam dan Hawa. Jangan kau makan buah itu. Cuma satu. Semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan. Cuma satu. Seriusnya ketidaktaatan bukan bicara banyaknya Hawa mengambil buah. Tapi karena gak mau mengikuti kata Tuhan. Menurut Alkitab,
Diambil Hawa satu, nggak satu truk loh. Satu, dia makan, dia bagi suaminya, diusir. Mulai kita berpikir, nggak taat itu mengerikan. Kanker nggak mengerikan. Anak kau ikut Indonesia Idol, tapi nggak menjadi 10 besar, nggak mengerikan. Dia nggak menghormati orang tua, itu mengerikan. Anak kau bisa nyanyi solo, suaranya bagus, nggak prestasi yang hebat-hebat itu. Tapi anak kau sopan, itu nilai. Yang kayak gini yang harus diajarkan kepada keluarga kita. Ngantri, bawa motor dengan rapi, jangan lawan arah. Yang gitu-gitu nggak dinilai sama kita. Lumpuh berjalan nilai. Ya rusak kita ini. Apapun alasan jangan nyontek. Kalau teman kau maki kau bilang Tuhan ampuni dia. Itu nilai utama. Tapi ada orang tua anaknya berantem. Benjol sini. Bapaknya datang dibawa anaknya. Mana yang mukul anak kau? Yang mana? Itu Pak. Dipukulin anak murid. Bahkan ada guru dipukulin bapaknya karena anaknya didisiplin. Udah terlalu rusak sekarang. Jangan-jangan ada orangnya di sini tukang pukul. Ayolah. Makanya di rumah itu harus bilang, kau hormat sama orang tua, walaupun kau nggak bisa khotbah, nak, kau hormat itu udah luar biasa. Kau bisa khotbah, tapi kau lawan orang tua kau, nggak ada nilainya itu. Lihat ayat 18, lihat ayat 18. Ini kalau kita baca dan kita hayati, ngeri. Apalagi zaman mereka, zaman Yesus Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, lanjut. Langsung bayangkan no. Kita anak laki-laki, punya anak laki-laki. Sudah bertunangan dengan seorang anak putri dari keluarga lain misalnya. Sudah bertunangan. Tunangan anak kita hamil. Bukan dari anak kita. Apa reaksi kita? Ayolah. Kita bilang, nak, jangan lagi bergaul sama dia. Keterlaluan. Bahkan tidak sedikit ada yang bilang apa. Dia samperin rumahnya. Ngomong sama calon besannya. Memang pelacur anakku itu. Ini mengerikan. Dia hamil sebelum menikah. Yang hamil ini itu bukan Yusuf. Ayat 19. Tahu kalian ayat 19 ini? Tidak mudah. Tampilkan operator ayat 19. Karena Yusuf suaminya, ingat. Tunangan dalam konteks agama Yahudi sama dengan budaya Yahudi, statusnya ada suami walaupun belum nikah. Tunangan pun ada suami, belum nikah. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati artinya dari dulu udah diajarkan keluarganya apa arti mengalah. Apa berarti reaksi terhadap kesulitan. Itu nggak bisa seketika, itu proses dari kecil. Sayang kali kalian sama orang anak-anak kalian. Kalian benar-benar mengasihi anak-anak kalian. Kalau kalian ajarin, jangan bohong nak. Kalau orang maki-maki jangan balas maki. Itu lebih bernilai daripada dia juara matematika. Saya nggak tahu Anda umur 60 tahun ke atas. Kita dulu dibully, saya dibully. Langsung saya buktikan bagaimana aku bisa. Sekarang anak dibully, bunuh diri. Rapuh sekali anak sekarang. SD pun dibully, bunuh diri. SD, dibully, bunuh diri. Kalau kita dibully, difitnah, ditekan,
kita makin membuktikan bahwa kita bisa. Reaksi terhadap ejekan orang, fitnah orang, beda dengan sekarang. Di Medan, di Kabupaten Deli Serdang apa itu? Saya baca. Karena kakaknya diomelin mamanya. Diomelin mungkin keras sekali. Itu anaknya yang umur 12 tahun membunuh ibunya. Ada apa ini? Kemana anak cucu kita berikutnya atau cucu dari anak-anak kita kalau kita nggak bicara Immanuel sama mereka? Apa kau kira gelar-gelar sarjana bisa mengatasi masalah? Tidak. Ada kuliah tinggi di satu perguruan tinggi terkenal di dunia. Di negara dia mana kuliah? Lompat bunuh diri. Pendidikan tinggi, cantik, ganteng, juara atlet, apapun namanya. Kalau Allah nggak menyertai kita, ditipu setan kita semuanya. Tahun 2026 semua jemaat Gereja Duta Injil nggak terkecuali harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Harus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Apapun alasan, jangan kalian malas baca Alkitab. Bapak Gembala, semua hamba Tuhan, mana bisa mengarahkan Anda 24 jam? Tuhan Yesus kan bisa. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan salahkan sekolah kalau anak kita nggak bagus pendidikannya. Jangan salahkan gereja kalau nggak bagus moralnya. Karena itu tanggung jawab keluarga, rumah tangga, orang tua. Ngeri sekali udah nggak bertanggung jawab kita baca Alkitab bersama di rumah. Kalian ke gereja punya ajaran-ajaran yang sesat-sesat. Ini sekarang banyak. Bersyukurlah kita di Gereja Duta Injil yang selalu mengajarkan tentang bertobat, selamat, jangan berbuat dosa, pelaku firman. Sehat gereja kita. Tapi kalau kalian nggak follow up lanjut di rumah tangga, ya jangan harap. Perbuatan Allah menciptakan rumah tangga supaya rumah tangga itu bertanggung jawab dengan keturunannya. Dari keluarga anak itu sopan. Dari keluarga anak itu punya budi pekerti yang baik. Dari keluarga anak itu tahu juara kelas kaya bukan nilai. Itu hanya alat. Nilai-nilai karakter yang baik dari keluarga. Yusuf itu tulus hati. Lihat ayatnya. Jelas sekali nih. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati itu gak seketika. Lumpuh berjalan bisa seketika. Mayat bangkit bisa seketika. Itu bukan lagi nilai. Catat baik-baik. Gereja-gereja yang terlalu menekankan itu tidak membentukkan karakter. Itu lama-lama sesat loh. Jangan anti kesembuhan. Tapi jangan selalu yang seketika. Tuhan gak perlu tahunan membuat orang lumpuh berjalan, buta celik, mayat bangkit. Tapi Tuhan gak bisa seketika membuat istri tunduk pada suami. Membuat suami tetap sabar sama istri. Membuat anak-anak kita tulus hatinya. Itu harus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan. Itu harus kita rajut pelan demi pelan. Gak bisa seketika. Gereja-gereja yang terlalu menekankan nilai sakit sembuh. Akhirnya yang kecil-kecil diremehkan. Padahal setiap perkara yang kecil. Saya ulangi, kekuatan rohani yang benar mulai dari yang gak kelihatan. Ulangi, kekuatan rohani yang benar mulai dari yang tidak. Iya, di rumah. Kalian jalan di sepanjang Tamrin, Sudirman, Rasuna Said. Lihat gak gedung-gedung tinggi? Lihat gak gedung-gedung tinggi? Tahu gak kekuatan gedung itu di mana? Di pondasi gak kelihatan. Kalau saya sabar sama istri saya, mana kalian lihat? Tapi itu rohani yang benar daripada khotbah bagus. Tulus hati. Apa yang dia lakukan? Dia gak mau mencemarkan nama istrinya. Kalau ada calon menantu kita begini kayak Maria gini, kita ngomong sama family. Tahu gak om? Calon istrinya si Parulian itu,
Udah hamil itu. Wah, habis tuh. Ini enggak. Ini lebih mujizat daripada Lazarus bangkit. Kenapa enggak memiliki pikiran Kristus? Ini lebih mujizat daripada lumpuh berjalan. Mayat bangkit lumpuh berjalan tetap bisa masuk neraka. Yang begini masuk surga nih. Ini yang harus kita ajarkan berulang-ulang dalam rumah tangga kita. Sopan, hormati yang lebih tua. Kalau dipepet mobilmu jangan pepet balik. Itu yang saya bilang, nak kau punya duit, mobil Innova, jangan. Loh kenapa duitku kok pak? Jangan. Loh kenapa sih pak? Kan kita sering kali naik mobil, macet kan. Iya pak macet. Macet. Terus kau beli Innova, 7 seatnya. Kau belum menikah, terus kau bawa 1 orang kau situ. Kau curi lagi ruangan orang. Tapi banyak orang Kristen merasa bangga anaknya bisa beli mobil. Kenapa rusak konsep nilai kita ini? Kalau kau menikah, kau punya anak, baru beli mobil. Kalau kau sendiri bawa mobil, jahat kau itu. Ini ditanam supaya tulus. Ayolah. Yang begini nggak dianggap spektakuler. Pujian bapak ini, dia luar biasa. Tadinya dia punya motor, sekarang 7 mobilnya. Ada 7. Anak kau 1, mobil 7. Hebat gitu. Kok rusak kali konsep kalian ini. Kalau anak 1 mobil 1 lah. Itu jarang disambut. Amin, jarang. Maka dia berpikir apa? Kemungkinan Maria sesungguhnya nggak mau sama saya. Tapi dia tertekan mungkin dari orang tuanya. Rupanya dia suka sama si Parulian. Ya udah aku tulus, aku mundur. Mundur dia. Hebat sekali. Hebat. Yang gini-gini yang harus kita tanam. Hebat. Kalau sakit sembuh itu di kelas bawah. Yang begini. Apa yang terjadi? Lanjut. Karena dia diam-diam terus, malaikat datang menjelaskan bahwa Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus mau dia hamil. Halo, enak kita baca. Dalam agama Yahudi, baca dari Kejadian sampai Maleaki, ini kitab Yahudi. Kalau kalian lihat kitab Yahudi sama itu Kejadian 1 ayat 1 sampai Maleaki. Nggak ada istilah Tuhan membuat orang perawan mengandung. Kalau nggak teliti penafsirannya, mana ada? Gampang. Hamil di luar nikah dalam agama Yahudi itu dosa kutuk. Saya ulangi, dosa kutuk. Karena kutuk maka harus dibunuh. Sekarang dosa kutuk ini kau pakai nama Tuhan. Perikop inilah Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dunia ini berdosa, putus hubungan dengan Allah. Digambarkan lagi zaman Maleaki sampai Wahyu. 400 tahun Tuhan gak mau lagi ngobrol sama orang Yahudi. 400 tahun loh. Tapi akhirnya Immanuel dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Ini kan joy to the world. Yang spektakuler, Allah menyertai saya. Itu spektakuler. Dampaknya apa? Hidup kudus. Yusuf kerja di rumah Potifar. Rumahnya sangat sepi. Itu kata kuncinya. Kalian baca kitab Kejadian. Rumahnya sangat sepi. Nggak ada orang. Istri Potifar yang cantik menggoda Yusuf untuk berzina. Ada kesempatan Yusuf berzina. Tapi saya baca perikop itu, kata-kata Immanuel, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, maka dia itu nilai. Akhirnya, biarpun dia ada kesempatan untuk berzina, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ada kesempatan berzina, dia tinggalkan. Itu lebih mujizat daripada laut terbelah. Banyak orang Kristen bahkan tidak sedikit hamba Tuhan. Gak ada kesempatan berzina. Diciptakan kesempatan itu. Kan rusak.
Bukan kebetulan kalian hadir sekarang ini. Bukan kebetulan. Supaya kalian suka menciptakan kesempatan itu, jangan kalian ulangi lagi. Kenapa nggak disambut? Amin, nggak sambut begitu. Yang begini yang harus diajarin di gereja. Ada kesempatan korupsi, dijamin nggak ketahuan, tetap jangan lakukan. Katakan amin. Itu Kristen. Lebih hebat daripada lumpuh berjalan. Bapak-bapak lihat saya. Apapun alasanmu, jangan puji-puji pegawai cewek kau itu. Kau makin cantik aja, jangan. Kau tuh berpesona itu. Sebentar lagi kesurupan kau itu. Janganlah. Ibu-ibu, apapun alasanmu, jangan nikmati pujian suami orang. Lebih kau nikmati teguran suami kau. Bukan gak ada amin lagi kalau kau begini. Duh, susah. Siapa sakit sembuh? Amin. Aduh Tuhan. Mau. Susah kalau begini. Lihat berikutnya. Saya percepat. Ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti lanjut. Ketika mobilku dipepet, Allah menyertai saya, masa saya pepet balik? Kenapa jahat sekali kita? Disuruh kita baca Alkitab nggak taat. Nggak taat. Disuruh kita kasih istri nggak taat. Tunduk pada suami nggak taat. Disuruh kita bawa persembahan perpuluhan nggak taat. Disuruh kita mengampuni nggak taat. Terus kita naik pesawat ke Medan. Kita nyuruh Tuhan balik dia taat. Tuhan, kami mau ke Medan. Tolong lindungi kami. Tuhan bilang apa? Iya bos. Kau suruh kau nggak taat. Kau suruh aku taat. Itulah kejahatan yang mengerikan. Yang seringkali kita sadari setelah meninggal. Makanya Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal engkau. Yang ku kenal, yang ku tebus. Kalau ku tebus, dia milikku, kepunyaanku sendiri. Imamat yang rajani untuk melakukan apa yang ku lakukan. Apa yang ku suruh, ku perintahkan. Kita mengerti Immanuel, bicara taat. Kita bicara Immanuel tapi nggak taat. Itu namanya Allah nggak menyertai kita. Hanya ketaatan menunjukkan kita disertai Tuhan. Nggak ada lain. Khotbah belum tentu ada Immanuel di situ. Penyembahan belum tentu ada Immanuel di situ. Kalau kalian bangun pagi malas, itu yang saya bilang. Saudara kita sebelah sembahyang subuh. Saudara kita sebelah sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok semuanya. Iya, termasuk yang lihat saya sekarang ini. Ngorok semuanya. Makin keras azannya, makin keras ngorok kau. Ini serius. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, nggak baca Alkitab. Begitu nggak ada kopi di meja dibuat istri kau marah. Mama sebutan mana kopinya? Kau ini marah. Tapi di gereja nyanyi terharu-terharu, kayaknya Tuhan bisa dibohongi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Oh, kalau saya Tuhan, saya bilang, petir sambar nih orang. Biar gosong kau. Melayani Tuhan, penipu. Ayolah Bapak Ibu. Berubahlah kelakuan kita. Kristen kita bukan hanya di nyanyian, bukan hanya di khotbah. Di kelakuan sehari-hari. Supaya kita rajut nilai rohani yang tidak bisa seketika. Jadi murid terus menerus. Itu yang membuat tingkat kesabaran kita tinggi akan penyertaan Tuhan. Ketaatan itu respon terhadap Immanuel. Di luar itu gak ada respon Immanuel. Kecuali lip service. Retorika. Hanya ketaatan. Yuk kita buka Markus 16 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya.
Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mana arti Immanuel sini? Dan Tuhan turut bekerja bersama mereka. Kenapa? Karena mereka pergilah pelaku taat. Hanya ketaatan mereka menikmati penyertaan Tuhan. Paralel dengan ini, tampilkan operator Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ketahuilah Immanuel. Kalau saya ngajarkan anak-anak saya sopan, baca Alkitab, jangan nyontek, ayo nak, jangan lawan orang tua. Immanuel. Allah menyertai kita karena kita berlakon sebagai budaknya, umat tebusannya, pelaku-pelaku kehendaknya. Baru Immanuel. Tanpa ketaatan, jangan bicara Immanuel. Jangan gunakan doa, Tuhan menyertai aku sampai di medan selamat tanpa taat sama Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Taat, Allah menyertai. Taat, Allah menyertai. Ulangi 1, 2, ya. Yes. Tuhan berkata dunia ini makin lama makin jahat. Anda kira makin menjamin ekonomi tahun 2026? Enggak. Sama sekali enggak. Tapi kalau kita taat laku firman, enggak pernah jadi ekor jadi kepala, itu bukan bicara jabatan. Enggak pernah jadi ekor tapi jadi kepala, itu kayak kereta api, kepala. Kesulitan yang paling berat, kita tetap jadi teladan, yang lain banyak ngikuti gerbong-gerbong. Orang Kristen enggak pernah takut kesulitan, sepanjang ada ketaatan dan penyertaan. Kesulitan justru makin excited kita menjalani perjalanan rumah tangga kita. Karena kesulitanlah yang membuat orang yang disertai Tuhan tampilannya beda. Saya ulangi. Pernah dengar nama Chris John? Penyanyi apa? Nah, petinju. Mana lebih berat lawan dia? Waktu juara kabupaten atau juara provinsi? Mana lebih berat yang dihadapi dia? Lawan juara provinsi atau juara nasional? Mana lebih berat lawan dia? Juara nasional atau juara Asia? Mana lebih berat lawan dia? Juara Asia atau juara dunia? Kalau mental pemenang, makin berat makin mau. Makin berat makin mau. Makin sulit kau menghadapi istri kau, makin kau mau mengasihi dia. Makin sulit kau lihat suami kau, makin tunduk kau sama suami kau. Itu Kristen. Makin sulit dunia ini, makin gembira kita jadi kesaksian Tuhan. Maka tahun 2026, tataplah dengan penuh pengharapan. Karena ada ketaatan, ada Immanuel. Yes, ini Kristen. Makanya bukan sakit kanker membuat kau parah. Yang membuat kita parah, Tuhan gak menyertai kita, itu yang parah. Bukan pada penyakit. Penyakit gak bisa menghalangi kita disertai Tuhan. Dosa bisa. Makanya Bapak Ibu, yang berzina jangan lagi berzina. Yang dendam jangan lagi dendam, yang sakit hati jangan lagi sakit hati. Yang sulit berdamai sama iparnya, sama si mertuanya, sama menantunya. Berdamailah. Kita mau pelaku firman. Ulangi 1, 2, iya. Kita mau pelaku firman. Itu Kristen duta Injil. Sehingga kita diutus duta-duta Injil. Maka orang Kristen, silakan dunia banyak goncang. Silakan banyak gereja ngawur-ngawur.
duta Injil tetap benar karena hidup dalam ketaatan disertai Allah, ada keunggulan-keunggulan dalam keteladan hidup, maka hidup duta-duta Injil jadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil keputusan. Jangan main-main memperlakukan iman percaya kita. Jangan putus asa ngajar kebenaran dalam keluarga kita. Mulai yang sederhana Bapak Ibu, jangan remehkan. Disiplin baca Alkitab setiap hari. Yang setuju katakan amin. Minta tolong Roh Kudus penolong untuk kita fokus membaca firman, kita hafal perintahnya untuk kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman, pasti kita disertai Tuhan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Maka wajarlah kita pelaku-pelaku firman hidup dalam kekudusan, menjauhi semua kenajisan. Yang setuju angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tuhan, sungguh Engkau begitu sabar kepada kami. Kau karuniakan kami hidup sampai saat ini, supaya kami mengerti apa arti Immanuel. Tolong Tuhan, khotbah, pujian, penyembahan, kalau enggak disertai dengan ketaatan, semuanya itu sia-sia. Sekedar ritual. Sama sekali enggak ada spiritualnya. Maka di dalam memperingati kami Natal dan mendekati tutup tahun, Immanuel, Allah menyertai kami, itu yang sungguh-sungguh yang paling utama dalam hidup ini Tuhan. Karena kami enggak dapat jalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, bawalah kami kepada mujizat yang indah menurut Tuhan. Taat, taat, taat. Dari awal Engkau sudah mengarahkan itu kepada Adam dan Hawa. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, apapun status kami Tuhan, kami tidak mau menggadaikan ketaatan. Kami tidak mau mengorbankan ketaatan. Taat, taat. Kalau gagal kami ulangi. Kami gak pernah menyerah. Kami mau bertobat, kami ulangi. Kalau gagal kami, sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab. Abraham pernah gagal dalam ketaatan. Musa, Paulus, Daud. Tapi mereka memulihkan. Bukan seperti Saul, gagal dia gak bertobat. Yudas Iskariot gagal, gak mau bertobat, cukup menyesal doang. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau bertobat. Arti bertobat bukan sekedar minta ampun akan dosa. Arti bertobat, kami tidak mau berpihak kepada ketidaktaatan. Materaikan firman ini, Roh Kudus, follow up setiap kami. Sehingga seluruh jemaat duta Injil terdiri dari orang-orang yang fokus kepada ketaatan. Sehingga mereka tidak mengejar berkat, tapi dikejar berkat. Lebih daripada itu, sehingga mereka jadi duta-duta Injil di tengah-tengah mereka tinggal di mana mereka tinggal, pekerjaan, aktivitas manapun. Sehingga makin banyak orang kagum dengan Tuhan Yesus. Dan makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan Engkau dimasyurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu semua di Tuhan. Terima kasih hambanya Pendeta Ridwan Huta Barat yang sudah jadi berkat buat setiap kita lewat firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita satu dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kami katakan Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, menjagai hidup kami sampai hari ini Bapa. Dan
Dan kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat pemberian kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini dan kami rindu pemberian ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Saudara, ada sedikit pengumuman untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk ibadah tutup tahun 31 Desember 2025 diadakan di GDI Mall Ambassador pukul 4 sore dan pukul 6 sore. Bapak Ibu bisa hadir untuk sama-sama menutup tahun penuh dengan sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Untuk ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2026 diadakan di GDI Mall Ambassador pukul 11, jam 1 siang 13 dan juga jam 3 sore. Dan juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa hadir sama-sama merayakan tahun baru bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Sambil kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan saksikan pengumuman selanjutnya melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk sementara ibadah tengah minggu bulan Desember 2025, khususnya ibadah doa dan puasa, komisi wanita, worship dan empowering night, serta ibadah karyawan dan profesional diteduhkan dan akan mulai kembali pada hari Selasa 6 Januari 2026. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita, saudara. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dengan iman katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, teman. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekarang biar jemaat Tuhan nyanyikan, saudara. Dia firman Allah Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang
sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Biar musik memuji Tuhan. Come on. Semangat Tuhan, nyatakan Dia itu firman. Dia itu Jadi sama seperti manusia, saudara. Oh, Dia Yesus, Sang Penebus Juru. Bangkit berdiri sama-sama nyatakan pujian ini, saudara. Come on. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan Sang Penebus Juru Selamat. Dengan iman katakan sama-sama. Dia penebus Juru Selamat dunia. Tepuk tangan bagi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang dahsyat, yang baik, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami di sorga. Kami sungguh bersyukur Allah menjelang Natal ini tak terhenti-hentinya memberkati setiap anak-anaknya melalui hambanya untuk menyampaikan isi hati Allah Bapa kita. Dia betapa peduli. Dia ingin setiap anak-anaknya keluar sebagai pemadang. Dia akan mengangkat dunia ini semakin gelap, semakin kacau. Tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah memberikan kekuatan. Allah menyertai anak-anaknya. Dan Allah hanya menaruh Roh Kudus yang merubah pikiran, hati, tingkah laku anak-anaknya menjadi berkenan di hati Allah. Hadiran Allah ada di situ, menyertai anak-anaknya. Anak-anaknya tidak perlu gentar. Kau memiliki Allah yang pasti. Tak kala kau menoleh ke langit, Allah pencipta langit dan bumi, bintang-bintang, matahari, itu kekal. Penciptaan Allah itu kekal. Dan berkat Allah itu kekal. Kau dalam hidup ini punya hati mencari Tuhan melalui sepikir, seperasaan Tuhan.
itu mendatangkan dahsyat Tuhan. Tak kalah hadirat Tuhan ada, apapun selesai. Dia tidak akan membuat kau turun, akan membuat kau semakin tinggi. Tinggi. Supernatural akan dibuatnya. Apa yang kau kerjakan akan lebih berhasil. Di dalam hati anak-anaknya selalu mendahului kerajaan Allah dari segala-galanya. Kita adalah anak-anak Allah. Melalui Kristus Yesus kelahiran, kita dipastikan semuanya diberkati, keluar sebagai pemenang. Demikian hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, dan selamat tahun baru. Saya ucapkan untuk setiap jemaat Duta Injil, selamat menikmati liburan bersama dengan orang-orang yang dikasihi saudara. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yang itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, yang itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dengan iman katakan, Dia lahir untuk kami, Dia